Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang akan diajarkan di kelas 11, khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, di mana materi yang akan diajarkan di kelas 11 ini dimulai dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sampai perjuangan Indonesia setelah merdeka. Nah, tentunya sangat banyak sekali materi yang kita akan bahas di kelas 11 ini. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, kan di kelas 10 kalian sudah memahami nih mengenai perkembangan Indonesia pada zaman kerajaan Islam. Nah, kemudian setelah berkembangnya Islam di Indonesia, adanya bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk menguasai daerah Indonesia. Nah, oke, kita langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Nah, latar belakang yang pertama itu adanya suatu paham yang berkembang di Eropa pada abad ke-16. Nah, paham ini disebut dengan paham merkantilisme. Nah, paham merkantilisme merupakan suatu sistem ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan atau hanya dilihat oleh banyaknya emas dan perak yang disimpan oleh suatu negara. Nah, jadi pada intinya, jika suatu negara bisa dikatakan maju maupun makmur, itu dilihat atau ditentukan oleh banyaknya emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, dampak dari adanya paham merkantilisme ini adanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai, atau lebih tepatnya suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai wilayah bangsa lain di luar wilayahnya sendiri. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Nah, imperialisme ini bertujuan untuk menguasai suatu daerah untuk mengambil keuntungan dari daerah tersebut. Nah, imperialisme ini dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno ini mempunyai slogan atau ciri khasnya, yaitu yang disebut dengan 3G atau God, Glory, Gospel, atau dalam bahasa Indonesianya kekayaan, kekuasaan, serta penyebaran agama, khususnya agama Nasrani. Nah, sedangkan yang ciri khas dalam imperialisme modern ini yaitu mencari daerah sebagai pemasok bahan baku dan sebagai daerah pemasaran hasil industri. Nah, imperialisme kuno ini dilaksanakan sebelum revolusi industri. Nah, sedangkan imperialisme modern ini dilaksanakan sesudah adanya revolusi industri. Latar belakang yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kota tersebut merupakan ibu kota Romawi Timur serta dijadikan tempat pemasok rempah-rempah bagi bangsa Eropa. Akan tetapi, ketika Konstantinopel diambil alih oleh Turki Utsmani, bangsa Eropa mengalami kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, maka dari itu, di sini bangsa Eropa berusaha untuk mencari rempah-rempah ke daerah yang memiliki rempah-rempah. Nah, sehingga di sini dimulailah pelayaran atau penjelajahan bangsa Eropa ke daerah timur, salah satunya daerah Indonesia, karena di daerah Indonesia ini mempunyai rempah-rempah yang sangat melimpah. Latar belakang selanjutnya itu adanya penemuan kompas, navigasi, dan peta. Nah, kompas ini berfungsi atau bertujuan untuk mempermudah bangsa Eropa
pada saat melakukan pelayaran atau penjelajahan samudera. Karena pada saat di tengah lautan, kompas ini menjadi petunjuk arah baik utara maupun selatan dalam pelayaran. Nah, latar belakang selanjutnya itu adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Nah, teori ini menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, sebelum adanya teori tersebut, seorang pendeta gereja mengatakan bahwa bumi itu datar dan bersifat mutlak. Akan tetapi, pendapat dari seorang pendeta gereja ini dibantah oleh Kopernikus, kemudian dibuktikannya dengan melakukan penjelajahan samudera. Nah, maka dari itu di sini kenapa teori tersebut dijadikan sebagai salah satu latar belakang adanya penjelajahan samudera. Latar belakang yang terakhir itu adanya pengaruh dari karya buku Marco Polo yang berjudul The Travels of Marco Polo. Nah, setelah adanya teori bumi itu bulat, perjalanan Marco Polo dilaksanakan sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa lainnya terdorong untuk melakukan penjelajahan samudera ke daerah timur, salah satunya daerah Indonesia. Mengapa daerah Indonesia? Dikarenakan daerah Indonesia terdapat rempah-rempah yang sangat melimpah. Nah, rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Serta kedatangan bangsa-bangsa barat ini atau bangsa Eropa ini berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan cara menjajah Indonesia. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah dan ada di berbagai wilayah. Nah, itu merupakan salah satu faktor atau latar belakang yang paling utama mengapa bangsa barat atau diadakannya penjelajahan samudera ke Indonesia. Nah, tadi yang pertama itu adanya paham merkantilisme. Nah, yang kedua itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, yang ketiga adanya penemuan teknologi baru yaitu penemuan kompas, navigasi dan peta. Nah, yang keempat itu adanya teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan yang kelima itu adanya pengaruh dari buku karya Marco Polo yang berjudul The Travels of Marco Polo. Nah, jadi itu merupakan salah satu latar belakang mengapa bangsa barat atau bangsa Eropa melakukan pelayaran atau penjelajahan ke daerah timur, salah satunya itu daerah Indonesia. Mungkin itu saja pematerian di video kali ini mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Guys, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.